Om Swastiastu, pemirsa Om Bali TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda di Bali Post Talk. Dan kali ini cukup istimewa karena kita akan membahas topik tentang 60 tahun ulang tahun ya dari Bank Pembangunan Daerah Bali. Dan saya diberikan kesempatan mewawancarai Bapak Direktur Utama BPD Bali, Bapak Nyoman Sudarmo. Bagaimana prospek ke depan, visi-misi ke depan setelah 60 tahun, waktu yang tidak muda lagi, bahkan sudah sangat-sangat dewasa. Nah, bagaimana perannya ke depan untuk membangun Bali, kita akan banyak mengupasnya dengan Bapak. Kita sabar dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Nyoman, pemirsa Bali TV, terima kasih. Gimana kabarnya, sehat ya Pak? Sehat, harus sehat. Tetap semangat. Pak Ded, tanggal 5 Juni ya kalau tidak salah ya? Iya. BPD Bali akan berusia 60 tahun, usia yang saya kira sudah cukup sangat dewasa ya, dan tentu perannya selama ini sudah tidak bisa dipungkiri. Tapi tentu kita ingin memandang ke depan dengan merefleksinya ke belakang seperti apa, ke depannya akan seperti apa. Nah, yang mungkin penting untuk dijawab pertama dari di Bali Post Talk kali Pak Deru tentang apa yang akan dilakukan ke depan dan apa yang menjadi harapan utama dari BPD Bali. Terima kasih Pak Nyoman, Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, utamanya masyarakat Bali dan nasabah Bank PD Bali khususnya. Terima kasih telah mempercayakan layanan kepada Bank PD Bali, penggunaan produk dan layanan Bank PD Bali. Kami di tahun ini Bank PD Bali tanggal 5 Juni 2022, ulang tahun yang ke-60 dengan tagline transformasi tiada henti. Karena kan transformasi ini kan terus harus digulirkan. Sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bali yang juga telah melakukan perubahan transformasi ekonomi Bali. Dengan ekonomi kreatif Bali, tagline kita juga transformasi tiada henti. Karena di perbankan saat ini telah berjalan transformasi digital perbankan, kemudian di sumber daya manusia ada transformasi SDM yang dikeluarkan oleh regulator, dan di produk lainnya. Tentunya ini harus selaras yang telah kita buatkan dalam bentuk corporate plan, yaitu blueprintnya lah ke depan, 5 tahun ke depan BPD ini seperti apa. Dan tentunya kami Bank PD Bali sesuai dengan visi fokus pada UMKM. Karena inilah backbone kita di Bali yang saat ini, dan 2 tahun terakhir ini Bali terdampak oleh COVID-19, kita memerankan peran Bank PD Bali salah satu lembaga yang bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas pertumbuhan ekonomi Bali dan mengembalikan pemulihan ekonomi Bali. Itu yang kita laksanakan, dan tentunya kita akan membuat layanan yang lebih fleksibel ya, dan kita sedang berproses izin ke regulator BI dan OJK. Kalau BI di uang elektronik yang nama Bali Pay, kemudian di OJK kita sedang berproses izin untuk pembukaan rekening secara online, sehingga masyarakat yang akan membuka rekening ke bank tidak harus ke bank lagi kan, lewat bisa online melalui HP. Ini dua produk besar ya? Iya, dua produk besar sama online onboarding. Bali Pay, ini betulnya seperti apa nih Pak? Bali Pay ini kan sejenis uang elektronik yang telah berjalan seperti GoPay yang seperti itu. Kita inginkan kita BPD Bali mendapatkan izin ini tentunya karena kita lihat demografi di Bali, apalagi pemerintah Pak Jokowi mengharapkan ke depan Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045, yang demografi daripada masyarakat Indonesia dan Bali khususnya ada di sini. Sehingga kita akan menggarap pada segmen milenial yang lebih khusus. Karena kan uang elektronik ini adanya di situ, karena dia bisa belanjakan dengan, apalagi kita sudah mendapatkan izin QRIS jadi satu juga, sehingga nanti transaksi secara non tunai itu lebih banyak lagi. Jadi yang mengeluarkan izin ini adalah Bank Indonesia. Tapi sepertinya nggak ada kendala ya Pak? Mudah-mudahan sedang di asesmen, dan kita kan sudah
pengalaman juga di QRIS, ya hampir-hampir mirip dengan itu. Secara infrastruktur BPD Sudah siap, sudah siap. Karena sudah diaudit juga oleh auditor eksternal independen, baik dari sisi security maupun di bidang lainnya. Infrastruktur termasuk DRC sudah siap. Ya. Transformasi tiada henti. Wujudnya ya, karena kan kita harus bergerak dengan kita pengalaman COVID-19 ada physical distancing ya. Orang nggak sini susah kan. Gimana caranya customer base kita bisa tumbuh, masyarakat yang ingin bertransaksi bisa dilayani di mana saja, kapan saja kan gitu. Nah, kalau Bali Pay itu nanti ada target-target khususnya misalnya. Tadi kan segmentasinya memang ya segmen ya. Ada apa istilahnya omset belanja yang ingin dicapai oleh BPD Bali dengan ada Bali Pay itu? Dengan ada Bali Pay itu tentunya ekosistem keuangan itu bisa kita garap. Dan kan itu tidak perlu buka rekening kan, kan kita tinggal download ya. Tentunya wisatawan pun yang dari luar negeri nanti kan bisa aja pakai itu. Bali Pay. Iya, bisa bertransaksi di merchant-merchant yang ada, merchant QRIS juga kan bisa dilaksanakan, termasuk di tempat-tempat wisata karena kita sudah mempunyai program e-retribusi pariwisata. Dan berjalan saat ini adalah kita mengembangkan untuk secara lebih optimal ada e-retribusi sampah. Karena kan Bali saat ini menjadi daerah percontohan untuk TPS 3R. Nah, kan ini kan ada bank-bank sampah yang akan melayani, tentunya dikembangkan juga. Ya, kita garap di saat ini dan ke depan yang lebih optimal. Kalau e-retribusi pariwisata sudah ya? Sudah, e-retribusi pasar sudah, e-retribusi sampah sudah sebenarnya, tapi kita ingin combine dan melakukan edukasi kepada murid-murid kan. Umpamanya dia harus bawa plastik, kemudian ditimbang, kita kerjasama dengan mungkin salah satu pengelola bank sampah, umpamanya dia dapat 1 kilo dapat 3.000 umpamanya, kan ini bisa langsung masuk ke rekening tabungan BSA atau menjadi kalau keluar izin Bali Pay-nya dapat langsung elektronik ke situ kan gitu. Bisa dibelanjakan, kantinnya kita bukakan QRIS juga, nanti belanjanya juga nanti tidak perlu, sehingga secara ekosistem keuangan, ekosistem digital bisa ya, termasuk pemerintah daerah. Gitu, sehingga pajak-pajak daerah pun membayarnya kalau non tunai. Jadi bisa dikatakan BPD tidak lagi tradisional ya sebenarnya. Oh, nah. Ya, karena kita masuk ke segala bidang. dan karena kita sudah mempunyai internet banking, mobile banking, QRIS yang memenuhi syarat, dan kebutuhan akan hal tersebut menjadi sesuatu yang pokok, apalagi Bali menjadi corong dari internasional. Dan kita BPD mengambil peran di sana, bank yang lain. Dan kemarin kita kan sudah tanda tangan juga dengan pemerintah daerah mengenai sebagai backbone untuk kontribusi pariwisata kan. Tentunya pembayaran donasi kan lewat juga bisa sistem kita gitu. Dan juga rekening tadi ya boleh buka dari mana saya. Iya. Karena juga akan mempercepat proses administrasi, kemudian sistem kearsipan lebih kan digital jadinya, sehingga tidak membutuhkan efek biaya yang cukup besar. Pak Dirut, kalau kita bicara tentang pengembangan, apakah BPD Bali ini di Bali saja atau mungkin ada juga prospek ke depan, keluar daerah atau apa? Punya nggak seperti itu Pak? Saat atau ini kan Bali masih digarap karena ini potensinya masih cukup besar Pak? Kita fokus di Bali ya, fokus karena visi kita adalah untuk memajukan, kan BPD itu dibentuk kan untuk memajukan untuk regional di daerahnya kan. Tapi kita sudah punya cabang di Mataram, namun kita optimalkan ini saja sehingga nanti ekosistem keuangan termasuk dukungan keuangan pada masyarakat bisa kita optimalkan di BPD Bali gitu. Bukan saja itu, kita membuat ekosistem dengan lembaga-lembaga keuangan mikro kerjasama, baik itu koperasi, LPD, BUMDes, termasuk saat ini kan sudah ada BUPDA kan, Bagu Produen Desa Adat. Ini kan menjadi fokus karena lanjutan dari Perda 4 mengenai desa adat. Gitu. Ya, tetap fokus pada UMKM. UMKM. Kedepannya akan lebih ekspansif, progresif lagi untuk kredit UMKM, Pak. Kita lebih karena kan Pak Presiden mengharapkan porsi kredit UMKM oleh perbankan itu 2024 tuh minimal kan
di 30%. Saat ini kita per April sudah 46,49%. Tapi kita tidak puas di situ kan, karena kan UMKM masih banyak nih yang bisa kita optimalisasi. Karena kan Bali hanya punya itu kan, tidak secara korporasi sedikit lah gitu. Tentunya kita ini bisa optimalkan dengan mengoptimalkan penyaluran KUR juga. Ya, sampai saat ini kan kita sudah disetujui pelapon 914 miliar dan sampai dengan kemarin sudah realisasi hampir 448 miliar, hampir menjelang 50% lah. Ya, mudah-mudahan akhir Mei ini udah di atas 50%. Sehingga kita saat ini sudah mengajukan juga tambahan kuota untuk pelapon KUR mikro, karena saat ini udah hampir habis yang mikro. Karena ada segmen 3 KUR kan. Ada yang support mikro, dan retail gitu. Jadi sudah 40% sudah dari 30 sudah melampaui target. Ya, melampaui target. Dilu. Ya. Ditetapkan oleh BI juga, karena itu ada insentifnya juga. Insentif juga kepada bank yang telah memenuhi syarat 30%. Itu insentifnya ada di GWM. Dan kita BPD Bali di produk kredit juga menyiapkan produk untuk pembiayaan. Kemarin kita launching motor listrik kan. Oh iya. Ya, sejalan dengan itu apa Pak Dirut, berarti kreditnya nanti di bisa kita biayai ya bagi ya kan, kita utamakan dulu di lingkungan kantor, karyawan yang membutuhkan untuk itu, sehingga hal-hal yang kita ingin menjadi Bali ini hijau, sebagaimana transformasi ekonomi Bali kan diharapkan 3 hal: hijau, tangguh, sejahtera kan. Bali hijaunya kita garap, tangguhnya ya tadi ekonomi dan selaras dengan juga programnya G20. Di situ ada mengenai energi berkelanjutan. BPD berperan juga di situ ya. Mudah-mudahan. Ya, termasuk kita juga di gedung ini sedang bangun gedung Sririt, kita juga sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 5 ya, PLTS atap kita pasang kan. Tapi saya tertarik dengan kredit motor listrik tadi ya. Apakah seperti apa mekanismenya? Artinya apakah masyarakat umum juga boleh atau seperti apa? Boleh. Tapi kita saat ini di awal memang ke lingkungan ASN yang itu. Tapi kita perluas juga. Karena kan ini harapannya ekosistem ini bisa, kalau semua seperti ini bisa lebih banyak, harapannya kan Bali lebih bisa. Ada kemudahan misalnya bunga lebih rendah atau seperti apa Pak? Satu, dari Perda kan ada insentif pajak. Kemudian dari kita ada bunganya pasti lebih rendah. Bebas provisi, administrasi itu bebas nih. Karena ini kan harus ada stimulus kan, insentifnya. Karena program baru itu semua kan arahan dari atas juga seperti itu Pak. Dan ini sejalan dengan arahan regulator OJK mengenai rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah diluncurkan 2017 dan kemarin disampaikan mengenai program baru mengenai taksonomi hijau. Di dalamnya mengenai green economy, peran perbankan dalam rangka ekonomi berkelanjutan. Disitulah harus ada produk-produk yang bisa mendorong terhadap ekonomi hijau. Banyak juga ya peran yang bisa digarap juga oleh BPD. Baik, sebagai closing teman Pak Dirut di Bali Postat kali ini, mungkin Pak Dirut ingin mempertegas kembali ya harapannya tentu ya kepada para nasabah, masyarakat, dan stakeholder lain berkaitan dengan 60 tahun BPD ini. Silakan Pak Dirut. Terima kasih masyarakat Bali pada umumnya. Terima kasih atas kepercayaan, dan nasabah juga yang telah mempercayakan layanan melalui Bank BPD Bali. Kami harapkan yang belum membuka rekening di Bank BPD Bali, mari bersama-sama kita bertransaksi melalui produk-produk Bank BPD Bali, sehingga nanti ekonomi Bali bisa tumbuh bersama Bank BPD Bali. Mari kita bersama selalu untuk bergandengan tangan. Jangan sampai kita terpecah-pecahkan, itu intinya. Terima kasih atas dukungan semua masyarakat Bali, sehingga BPD Bali bisa tetap eksis sampai dengan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut atas penjelasannya dan keterangan bagaimana BPD 60 tahun. 60 itu kalau dibaca jadi go ya, makanya siluetnya naik terus. Transformasi terhenti. Selalu di hati dan selalu dinanti. Ini
ini. Itu slogan-slogannya, dan tentu kita berharap ketika kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat Bali, peran BPD di sana cukup besar, semakin hari semakin meningkat. Kebangkitan Bali ini juga menjadi bagian dari peran BPD Bali. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita bersama. Ya, bersama. Demikian Bali Post Talk. Kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.